Tahu-tahu aku lewat di kantin, pas aku lewat gitu tiba-tiba rambut aku dijambak pas aku lagi bawa makanan warteg sama es teh. Five, four, three, two, one, lights on! Hai guys, kembali lagi di Bicara Cinta. Hari ini aku punya guest star yang cantik banget dan sekarang jadi idaman banyak sekali orang-orang di negara ini. Anya Geraldine. Hai Cinta. Hai. Senang banget diundang ke Bicara Cinta ya. Really? Dari dulu aku udah ngefans sama dia guys. Kalian mungkin tahu aku orangnya sangat straight to the point. Jadi aku nggak bisa ngasih seorang compliment kecuali bener-bener dari hati. Dan saat aku ketemu Anya, aku langsung suka sama dia, aku langsung suka sama kamu. Karena to be honest, you're a really nice, sweet, and humble person. Jadi kalau dari lensa aku yang mungkin baru kembali ke Indonesia 2 tahun ini, kalau yang aku tahu dari kamu semua sih positif aja. Jadi kadang-kadang aku kesel kalau netizens tuh ngomong-ngomongnya yang aneh-aneh. Like, because you're such a nice person, and I'm not surprised you're successful karena emang kamu orangnya asik. Alhamdulillah ya Allah. Tapi aku bisa senang banget sih bisa diundang ke sini. Aww, thank you so much. Well, hari ini sebenarnya topik kita kayaknya topik yang jarang banget kamu bicarain karena orang-orang nggak pernah nanya kamu soal hal ini. Hari ini guys, kita akan ngomongin bullying. Dan ini topik yang banyak sekali dari kalian mungkin bisa relate. Tapi sebelum itu, ayo kita main beer pong! Jadi aku duluan. Yes, you go first. Bismillah. What? You bisa! Dasar pembohong. Lucky. Seperti apa first kiss kamu? What? Are you serious? Berarti itu truth ya? Ini truth. First kiss aku waktu high school. Jadi aku ngambil inspirasi ciumnya itu kayak karakter-karakter Disney yang sangat-sangat cute dan innocent dan yeah, it was very short. It was like maybe 3 seconds mungkin. Tapi tuh rasanya di dalam berbunga-bunga, happy banget. I don't know, aku emang dalam hati sebenarnya pengen kayak jadi Disney princess gitu. Jadi dicium 3 detik aja udah yang, wah, it's the best feeling in the world. Tapi kamu hopeless romantic nggak berarti orangnya? Dulu iya mungkin, sekarang udah enggak. Sekarang udah terlalu banyak pengalaman yang membuat aku udah nggak bisa bucin. Realistik sekarang berarti? Aku sangat realistik sekarang. I mean, love exists, tapi cinta itu bukan seperti apa yang kita lihat di film Disney. Bener banget. Say, oke. Coba lakukan dance pertama yang kamu post di TikTok. Cinta ajarin aku. Gini. Pak. That's nice. Okay, my turn. Oh, giliran kamu ya? It's okay. Aku udah masuk, tapi kamu duluan aja. Aku juga lupa gitu kayak, oh iya. Nice, beginner's luck. Apa nih? Apa? Makan 1 sendok kecap asin. Emang ada kecap asinnya? Ada. Oke, ini 1 sendok. Gimana baunya? Doesn't smell good. Kalau dibarengin sushi sih nggak apa-apa ya. Yeah. Tapi, oh God, please don't get a stomach ache. Enak Cinta? Water, please. Ini tadi karena Cinta udah ngelempar dan udah masuk, jadi Yeah. aku tinggal ngambil. Gue takut deh. Apakah kamu rajin stalk seseorang di sosial media, pria atau wanita? Sebenarnya aku itu orang yang sangat stalker, guys. Aku jarang stalk musuh. Tapi aku kayak Untuk apa juga? Iya benar. Tapi aku misalnya suka sama orang, aku tuh kayak suka stalk dari Instagramnya dia, LinkedIn-nya dia. LinkedIn juga. LinkedIn. Wow. I don't think I've ever done that. Abis itu kayak kalau dia ada Facebook yang lama, aku cari di Google tuh aku lihat foto-foto lamanya apa segala macem. Abis itu aku stalk juga misalnya kayak sampai temen-temennya,
sampai Itu mantan-mantannya. biar apa? Biar apa kamu stalk? Sampai biasanya kalau aku lagi lebih iseng lagi sampai keluarga-keluarganya, sampai sepupu-sepupunya. Biasanya aku gitu. Aku itu kayak serem gak sih? Serem ya? Kayaknya aku kalau jadi cowok agak agak Tapi ini nggak semua cowok. Nggak semua hanya yang cowok. kamu benar-benar suka, Suka. ya. Well, boys, kalau kamu sampai di stalk Anya Geraldine, berarti kamu itu spesial. Jadi harusnya kamu bersyukur. You're good. Coba lakukan freestyle rap. I walk to the club, it's over. All of the boys might as well move over. Wanna know my name, then you gotta get closer. Eyes on YouTube, wanna get to know ya. Let me run it down for you. I'm not easy. My name is Chinta, Love. Wanna be my man? Or be my baby? Be my baby. Be my baby. Yeah. Yeah. Okay. Dia. Jawab pertanyaan ini sambil nyanyi. Terakhir kamu bohong tentang apa? Aku bohongin cinta karena tadi aku bilang on the way, nggak taunya aku masih make up. Sorry cinta. Aduh, kalau Dan aku nggak bisa nyanyi, jadi sorry, itu lebih sorry lagi. karena kamu manis, aku jadi nggak bisa marah. Muka kamu tuh terlalu manis. Aku pasti habis ini di unfollow sama Cinta Laura. No. Kamu. Ya. Yes. Apa hal yang paling kamu banggakan dari diri kamu sendiri? That's a good question. Aku alhamdulillah aku selalu ngerasa seberat apapun masalah atau sememalukan apapun masalah itu aku pasti selalu bisa melewati dan itu aku bangga. Dan itu adalah salah satu karakteristik perempuan yang kuat. Iya, So- karena harus dilewatin kan, mau nggak mau, maupun kamu ngelewatinnya sambil nangis-nangis, sambil apa gitu, tapi kamu harus bisa lewatin sih, kayak gitu. Kalau Oh, I love it. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang yang sentimental. But anyway, it's time to chit-chat. I can't believe it. Aku discover bahwa dulu kamu mulainya dari social media dulu. Baru sejak itu kamu ditawar main film, Yes. main web series, dan sekarang kamu punya bisnis-bisnis sendiri. Kalau aku menginterview Anya 10 tahun yang lalu, kalau aku tanya kamu mau jadi apa? nggak expect bakal jadi artis atau pemain film atau selebgram atau youtuber, karena aku dari dulu sebenarnya bukan orang yang punya confidence yang tinggi gitu loh Cinta. Jadi dulu aku malah untuk bergaul aja aku agak-agak ada malu-malunya tuh ada kayak gitu. Cuman ya udah semua ini terjadi natural aja. Kayak dulu juga aku awal-awal viral itu juga nggak sengaja, terus kayak ke depannya itu juga aku lakuin juga nggak sengaja. Jadi ya udah berjalan aja jadi kayak gini. Jadi ini udah jadi apa ya? Jadi kayak kebiasaan aja gitu sekarang. Dan seminggu yang lalu Anya cerita ke aku bahwa Anya pernah mengalami yang namanya bullying. Kalau nggak keberatan, boleh nggak cerita ke kita tipe bullying apa sih yang kamu alami waktu masih sekolah? Dimanapun sebenarnya bullying itu bisa ditemuin. Nah tapi kalau aku itu ngerasain bullying waktu dari SMP, terus habis itu SMA. Mungkin kalau SD pernah bullying tapi di rumah cuman sama mbak kali ya jatuhnya. Oh ya? Kalau yang waktu SMP ini, terus jadi kalau misalnya aku lewat suka diteriakin apa, itu SMP. Berarti itu verbal bullying ya? Aku sempet sampai malas sekolah dulu, kayak aduh emang aku salah apa sih? Kayaknya aku lewat aja kayak diteriakin atau diliatin itu kayak kayak gak enak gitu. Pas SMA aku ya udahlah, kayak aku udah nganggep nih pasti ntar gue juga dibully sama kakak kelas, aku mikir gitu. Ya tapi bener aja. Nah aku waktu itu aku ngecat rambut. Tapi nggak terang-terang banget sih, dari hitam jadi agak-agak coklat, iseng ngecat. Tahu-tahu aku lewat di kantin, pas aku lewat gitu tiba-tiba rambut aku dijambak pas aku lagi bawa makanan warteg sama es teh. Dia bilang, "Nih apa nih maksudnya rambutnya kayak gini?" Terus aku kayak cuman, "Apaan sih?" Habis itu aku kabur ke kelas. Menurut aku, Anya sama sekali nggak salah. Yang aku lihat malahan dari situasi ini adalah kakak kelas Anya itu insecure dengan dirinya sendiri dan nggak suka bahwa Anya kelihatan beda dan cantik dan stand out. Oleh karena itu dia melakukan bullying tersebut. Iya. Dan ini sesuatu hal yang harus kita tangani guys. Nggak bisa kita terus membiarkan anak-anak dibully seperti ini karena dampaknya ke masa depan itu bisa sangat buruk. Anya masih bisa senyum-senyum kayak sekarang aja dan nganggap itu fine. Aku sangat salute banget sih. Karena mungkin di sini culture udah kebiasaan ya Cinta ya. Ada tuh kalau zaman dulu kalau kayak sekolah negeri gitu kayak ditatar, ada namanya ditatar. Kayak bisa sampai ditampar lah. Tapi apakah menurut Anya kita harus menormalisasi hal ini? Enggak Iya, kan? Enggak sama seharusnya sekali, hanya sama sekali enggak. Pas udah gede kayak ih gila, kok dulu mau aja gue digituin ya. Kayak aku bego banget ya, harusnya dari dulu gue udah
udah ngadu aja atau apa kayak gitu. Kenapa menurut Anya dulu mereka membuli Anya? Aku selalu mikir orang yang ngebully seseorang atau orang yang berbuat jahat sama seseorang, sebenarnya di dalam dirinya dia juga ada lukanya, makanya dia mencoba menyakiti orang lain. Iya. Gitu sih kalau aku mikirnya. Jadi sebenarnya itu pertanyaan aku selanjutnya. Jadi menurut Anya tipe orang yang dulu membuli Anya adalah orang yang dirinya sendiri mempunyai banyak trauma dan sakit dalam hatinya. Atau mungkin dia insecure gitu sih. Iya, that's true. Dan guys, sebenarnya bully itu ada berbagai macam. Ada yang namanya bully victims yang Anya deskripsikan tadi, di mana orang menjadi bully karena merekanya sendiri punya trauma dalam hidupnya. Mungkin mereka datang dari broken home, mungkin mereka dibully oleh keluarga, mungkin dibully di sekolah. Tapi ada juga yang namanya popular bullies. Jadi mereka mempunyai ego yang besar dan merasa untuk bisa menjaga status mereka, mau itu di sekolahan, di tempat kerja, dimanapun itu, mereka harus ngejahatin orang lain. Dan ada juga yang namanya serial bullies, dan ini tuh serem banget. Serial bullies adalah orang-orang yang ngebully orang lain, merasa suatu kepuasan saat menyakiti orang lain. Dan serial bullies ini adalah biasanya orang-orang yang sebenarnya mentalnya juga terganggu. Jadi serem banget sih. Cinta pernah nggak tapi dibully, entah mungkin di sekolah atau sebenarnya di mana gitu. Karakternya kuat banget nih, firm banget ya maksudnya. Tapi apakah sebenarnya deep inside kamu ketika dibully itu sebenarnya agak ada down-nya gitu nggak sih? Of course, I mean, dulu waktu aku baru masuk dunia entertainment, aku kan masih bisa bilang anak-anak mau remaja kan, dan mungkin karena aku salah satu orang pertama yang mempunyai aksen saat bahasa Indonesia, karena emang nggak tumbuh besarnya di sini, orang-orang benar-benar ngebully aku online, mungkin ngebully aku secara verbal juga, dan di sekolah pun karena aku satu-satunya orang yang mempunyai pekerjaan yang beda sama anak-anak lain, mereka ngerasa mereka bisa ngejahatin aku. And that really hurt. Ya pasti itu dampaknya ada dong ke mental dan emosi aku. Tapi karena aku, terima kasih ke Tuhan, mempunyai jiwa yang kompetitif dan juga mempunyai jiwa yang nggak pernah mau putus asa, akhirnya aku meng-channel kemarahan aku, kesedihan aku, dan frustasi aku kepada itu. Sekolah, aku ingin jadi murid yang terbaik, ingin masuk universitas yang terbaik, make sure semua karya-karya aku juga menginspirasi. So, sebenarnya at the end of the day, semua datang dari kemauan kita sendiri. Berarti Cinta setuju dong kalau seandainya kita dibully atau kalau dibully tuh anggaplah kita kena musibah, itu tuh pasti ada hikmah dan dampak baiknya nggak sih buat kita? Absolutely, absolutely. Kalau aku nggak mengalami hal-hal yang aku alami, aku nggak mungkin punya empati dan juga compassion yang aku punya sekarang. Keinginan aku untuk membantu orang lain dan keinginan aku untuk menginspirasi itu semua datang dari kesedihan yang aku rasain, dan I don't want other people to ever feel like that. And I have the same question for you. Pernah nggak kamu merasa titik terendah karena para bully yang udah menyakiti kamu? Pernah, tapi aku waktu itu titik terendahnya bukan waktu dibully pas lagi sekolah. Jadi semacam dibully sama netizen kali ya. Dulu itu aku berarti viralnya tuh kan nggak dengan hal yang positif ya. Nah dulu tuh banyak banget haters bener-bener kayak ngatain apalah di Instagram, DM lah. Halah lo nggak bisa apa-apa lo, misalnya cuman bisa foto-foto begini doang. Terus ada yang ngatain kayak lo tuh nggak punya bakat, lo tuh ini, lo tuh itu. Terus dari situ aku malah yang jadi kayak, ih awas aja gue kasih lihat lo gue bisa ngapa-ngapain, ngerti nggak? Dari situ jadi mungkin sama kayak Cinta, jadi kayak jadi terbakar semangatnya gitu loh. Nah ya udah akhirnya dari situ aku kayak nyoba-nyoba main film. Ternyata pas nyoba main film ternyata suka acting. Jadi makasih justru buat yang ngebully karena kalian yang ngebikin aku sekarang kayak gini gitu. Dan untuk mengconclude apa yang Anya bilang, gunakanlah energi negatif yang orang lain berikan ke kalian dan gunakanlah hal tersebut sebagai bensin buat melakukan hal yang positif. Drive kalian melakukan hal yang positif. Iya, itu benar banget, itu benar banget. So bisa dibilang waktu kamu pertama mulai terkenal, kamu sempat shock dong dengan cyberbullying yang terjadi. Shock, kan nggak ngeplan untuk jadi viral kan. Yang namanya viral kan tiba-tiba terjadi gitu. Terus aku cuman anak kuliahan biasa dan aku side jobnya modeling. Tapi aku pikir kalau aku habis itu ngilang dan ya udah nyerah gitu aja, mereka yang menang. Karena mereka juga ngata-ngatain kayak gitu. Sebenarnya kalau emang aku nggak take it personal, pasti aku kuat ngejalaninnya gitu. Ya udah akhirnya aku pilih untuk udah tutup kuping aja. Gue lakuin aja yang terbaik buat gue gitu. Kan sering sekali public figure bilang, oh
kalau ada komen negatif di ignore aja. Tapi kita tahu sebagai manusia sebenarnya susah banget untuk mengignore komen-komen negatif. Diem-diem pasti kepikiran. Yes, but how do you ignore it? Mungkin aku baca, misalnya kadang ada orang yang ngatainnya lucu, kadang ada yang mulutnya pedes banget sampai bikin sakit hati. Nah itu mungkin aku bacain, tapi aku pikirin cuman kayak gimana ya, biar dia nanti nggak bisa lagi ngomong atau ngatain aku kayak gini lagi. Oh ya berarti gue harus menjadi lebih baik. Dan ingat guys, untuk orang-orang yang ngebully kalian, apalagi secara online, ada sesuatu hal yang terjadi yang namanya de-individualization. Tapi itu artinya adalah biasanya kalau kita sembunyi di belakang layar atau kita sembunyi di belakang grup yang besar, kita kehilangan identitas kita sendiri. Oleh karena itu kita jadi berani untuk mengatakan hal-hal yang jahat. Dalam kata lain, they're cowards. Jadi jangan biarkan pengecut-pengecut ini ngerubah cara kalian berpikir tentang diri kalian sendiri. Karena kalau misalnya emang dia hidupnya sudah bahagia, sudah menyenangkan, udah banyak kerjaan banget, sampai sibuk, pasti dia nggak akan punya waktu buat kayak ngelihat kita, mikirin ngapain nih orang gini, terus komen ngata-ngatain, bener nggak sih? Absolutely. Jadi kan bisa dibilang sekarang Anya udah menjadi orang yang confident. Bagaimana kamu dulu nge-build confidence itu? Aku nge-build-nya itu mungkin karena terbiasa, karena dulu dari yang awal-awal itu aku baru dateng background-nya ibaratnya selebgram nih, terus habis itu kan ibaratnya aku kan transisi ya, berarti dari selebgram terus aku sempat masuk ke dunia TV juga, habis itu masuk ke dunia perfilman juga. Dan emang di awal-awal itu aku ngerasa kayak aku harus banyak banget adaptasi, karena kayak asal muasal aku nggak sama kayak mereka. Nah, aku yang harus nge-adjust gitu sekarang di sini. Aku yang harus kayak, oh iya berarti gue harus ekstra lebih baik, gue harus ekstra lebih berusaha, gue harus ekstra lebih apa, biar gue bisa sama kayak mereka, sejajar gitu loh. Ini adalah salah satu alasan kenapa aku ngundang Anya ke acara aku hari ini. Karena yang aku tahu kadang-kadang, orang-orang di industri kita merasa, oh ya Anya orangnya cantik, tapi Anya emang orangnya flirty, atau Anya orangnya suka foto-foto selfie. Tapi di mata aku, you have these principles. Dan itu menunjukkan ke aku bahwa kamu sebenarnya orang yang mau belajar dan kamu mau deserve apa yang kamu dapatkan di industri ini. Nah iya, jadi aku kayak aku juga nggak bisa kayak datang petantang-petenteng kayak misalnya oke, followers gue banyak, tapi tetap di sana ketika kamu attitude-nya nggak bagus atau gimana, itu pasti dipandangnya akan beda kan, Cinta. Seberapa penting followers buat kamu? Bukan fans ya, kalau fans kayaknya aku dan kamu bisa agree bahwa fans itu sangat penting karena mereka orang-orang yang selalu support dan mendoakan kita. Tapi followers kan nggak selalu fans. Apakah mereka mendefinisikan self-worth kamu? Enggak, menurut aku enggak. Ada yang followersnya banyak banget, sampai berapa belas M. Menurut aku followersnya itu tidak mendefinisikan mereka siapa atau se-passionate apa dia sama hidupnya. Jadi itu followers itu numbers aja sih. Dan juga untuk teman-teman sekarang yang mungkin punya ambisi untuk jadi selebgram atau ingin punya banyak followers, ingat jangan biarkan nomor atau angka yang kalian lihat di social media kalian membuat kalian putus asa atau merasa kalian itu nggak worth it. Jadi jangan ngelihat seorang dari angka followers, karena at the end of the day, angka itu nggak ada artinya. Yang ada artinya adalah orang-orang yang benar-benar mensupport karir kalian dan membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih baik. Value di diri kalian sendiri sih, itu yang paling penting. Exactly. Sama aku selalu suka ngeliat orang yang kayak pure heart, itu menurut aku valuable banget. Oh, yeah, I agree. Back to bullying, kamu pernah nggak sih dampak dari bullying yang nggak pernah bisa hilang dari hati atau pikiran kamu sampai sekarang? Kalau dulu itu aku masih banyak nettingnya, kalau misalnya aku kayak lagi mau syuting apa gitu, dateng kayak apa syuting TV atau apa, aku kayak mikir, ini pasti sebenarnya udah pada ngeremehin gue, ini pasti sebenarnya apa, kayak gitu. Padahal mah kalau ini mah baik-baik aja ternyata gitu loh. Jadi ya itu ya, nettingnya itu. And it's so important, penting sekali untuk kalian nggak langsung merasa orang-orang sudah punya pikiran buruk tentang kalian, karena itu malahan bisa membatasi kalian untuk berkarya dan membatasi kalian untuk bisa maksimal performance-nya. Ketika aku kenalan sama dia atau apa, aku jadi baiknya nggak maksimal. Jadi aku kayak karena aku udah netting, aku kayak cuma jadi kayak gitu doang, malah jadi kayak aku yang nantinya dikira sombong atau apa kan, padahal aku sebenarnya insecure. Nah itu nggak baik kayak gitu. Harusnya kan kayak, hai, harusnya gitu aja, udah biarin aja kan. I know exactly what you're talking about, karena aku mungkin sampai akhir-akhir ini masih ngalamin itu kadang-kadang. Kalian harus tahu, banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin mentalnya kurang kuat dan oleh karena itu menyalahkan diri mereka sendiri padahal mereka nggak salah, dan dari situ mereka bisa menjadi orang-orang yang self-esteem-nya berkurang, menjadi orang-orang yang meragukan diri mereka sendiri.
mungkin kadang-kadang saking takutnya mereka dan saking sedihnya mereka malah menyakiti diri mereka sendiri. Banyak orang juga yang akhirnya mengambil nyawa mereka sendiri karena udah nggak tahan. Tapi kadang-kadang kamu pasti pernah denger dong, mungkin online, aku sering lihat sih ini, ih cinta sensitif banget sih. Kamu emang nggak bisa bercanda aja, makanya kamu anggap itu bullying, jangan sensitif dong. Itu tanggapan kamu gimana? Menurut aku emang kalau setiap orang itu pasti cara bercandanya beda-beda ya kan. Ada orang yang emang se-vulnerable cinta, mungkin dia nggak bisa menerima ya jokes yang seperti itu, karena kalau itu kan kayak apa ya, misalnya jokes yang emang ofensif gitu. Jokes itu Nggak kan semua subjektif orang, kan. iya, nggak semua orang bisa menerima itu. Jadi kalau mau ngejokes juga sebaiknya dilihat-lihat dulu mau ngatain siapa. Kalau lo ngejokes misalnya ngatain gue kadang kan ketawa doang dikatain, atau ngatain siapa orang-orang santai cinta tahu Uus gitu mungkin, atau siapa yang emang mereka juga ketawa kalau dikatain gitu. Jadi kayak it's okay kalau mau ngejokes yang kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang emang se-pure cinta yang always take it seriously, vulnerable juga, nggak bisa kayak gitu ya kan. Jadi harus mandang, entah berbicara sama orang, sama siapa, atau joke sama siapa, kamu harus tahu kayak gitu. Para, bully yang mungkin merasa jokes mereka itu bukan bentuk bullying, kalian harus mikir 2 kali, karena it's not all about you. Kalian harus bisa berempati dan mikirin orang yang kalian katain. Karena kalau kalian benar-benar merasa kalian itu orang yang bermoral, yang beragama, yang punya values, nggak seharusnya apa yang kalian lakuin menyakiti orang lain. Because that makes you a bully. Kamu pernah nggak cerita ke mama kamu kalau kamu lagi dibully gitu? Enggak. You keep it to yourself. Kamu cerita nggak? Mungkin cerita sedikit, tapi aku lebih sering curhat ke teman-teman sih. Kalau kamu biasanya kalau lagi down banget, kamu ceritanya ke siapa? Kalau bukan ke mama? Ke temen sih biasanya. Jadi bisa dibilang kamu punya circle yang baik ya? Iya, soalnya kalau ke mama gitu, kadang mungkin namanya orang tua saking sayangnya sama anaknya, jadi begitu tahu anaknya diapa-apain, dia langsung take action gak sih pasti? Aku hanya mau bilang, you're such a strong person, dan aku seneng sekali kamu bisa jadi orang sepositif dan confident sekarang. Amin. Dan kalau kamu bisa ngasih tips ke teman-teman di rumah yang sekarang lagi nonton ini, yang mengalami bullying, bagaimana mereka bisa bangkit, apa tips ala Anya Geraldine? Tips salah aku. Ya. Mungkin yang sekarang lagi nonton, yang mengalami bully, entah mungkin kalian masih sangat muda, remaja atau dewasa, kalian tenang aja. Orang yang ngatain kalian itu juga nggak bakal ngatain kalian selamanya. Kamu juga nggak bakal kenal sama dia sampai dia mati. Jadiin itu motivasi aja buat kamu bergerak terus jadi orang yang lebih baik ke depannya. Udah jangan terlalu dipikirin deh kalau menurut aku ya. Jadi pokoknya yang bikin aku seneng adalah sekarang bullyingnya Anya di mana ya kira-kira, yang pastinya nggak sesukses kamu. Untuk kalian yang mungkin mengalami bullying yang benar-benar parah, kalian harus tahu, satu, itu sama sekali bukan salah kalian. Jangan pernah menyalahkan diri kalian sendiri. Kedua, kalau kalian punya hubungan yang baik sama keluarga kalian, kasih tahu supaya mereka bisa memberikan kalian support. Tapi kalau kalian nggak berani untuk ngomong sama papa, mama, saudara, laporkanlah ke guru. Kalau kalian nggak nge-trust guru kalian, mungkin ngobrol ke teman-teman kalian, sharing kepada teman-teman kalian yang kalian percaya ya. Dan aku ingin ngomong satu lagi, bystanders, atau bisa dibilang orang-orang di sekitar korban, itu jangan diem aja. Laporin ke seseorang yang bisa membantu, atau kalau kalian tidak berani melakukan itu, at least kasih tahu teman kalian bahwa kalian akan ada buat kalian. Know that you will be supporting them always. Dan salah satu quotes yang menurut aku indah banget adalah, jika kamu mengenal orang yang sedih, jangan paksa mereka untuk senyum. Jangan janji ke mereka bahwa semuanya akan baik-baik aja. Tapi beritahulah kepada mereka bahwa kamu akan selalu ada untuk mereka, walaupun kamu belum tentu mengerti apa yang mereka alami di saat itu. Cuy. Karena bener. Di saat kita sedih, ada orang yang nemenin kita aja, itu udah cukup kan kadang. So untuk teman-teman di rumah, just be there for those who need you. Kadang-kadang itu cukup kok, kalian nggak usah berusaha terlalu keras. Kasih tahu aja korban bullying bahwa kamu akan selalu ada untuk mereka jika mereka membutuhkan kalian. And on that note, Anya, terima kasih udah menginspirasi kita hari ini. Terima kasih semua. Dan aku harap teman-teman di rumah juga bisa melihat sisi lain dari Anya yang menurut aku amazing. And I'm not lying, aku nggak bisa bohong, aku orangnya sangat blunt.
But aku doain sukses selalu. Amin, cinta juga. Thank you. Sukses terus, bicara cinta, sukses terus. Makasih Anya. And on that note, I'll see you guys next week. Bye.